Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini kita akan belajar struktur aljabar pada materi grup permutasi. Baik, ada beberapa hal yang perlu diingat lagi gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang fungsi. Ya, Anda bisa cek materi tentang fungsi yang sudah pernah saya share juga di channel yang sama, ya. Di situ kita belajar tentang fungsi, definisinya, kemudian jenis-jenis fungsi, gitu ya. Nah, ada beberapa hal terkait dengan fungsi yang memang berhubungan dengan topik kita kali ini, dan beberapa istilah dalam fungsi yang masih terkait dengan materi kita kali ini, diantaranya adalah fungsi komposit. Ya, di sini saya jelaskan fungsi hanya bagian-bagian tertentu yang memang nyambung secara langsung gitu ya. Namun untuk materi dasar tentang fungsi dan materi yang lebih lengkapnya lagi, Anda bisa cek di video yang berjudul fungsi ya pada channel yang sama. Baik, fungsi komposit ya. Jadi misalkan f dan g adalah suatu fungsi di mana f ini adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dan G adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan B ke himpunan C, maka terdapat suatu fungsi yang memetakan A ke C. Ya. Artinya kita dapat memetakan himpunan A ke himpunan C melalui B dengan menggunakan fungsi f dan G. Nah, fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan C ini disebut sebagai fungsi komposit. Ya. Dan kita dapat notasikan seperti ini. G, F, A sama dengan C, di mana di sini A dipetakan ke C oleh fungsi komposit ini. Ya. Dalam konteks struktur aljabar, kita menyebutkan fungsi ini sebagai operasi perkalian fungsi atau operasi komposisi fungsi. Mungkin yang kita lebih banyak mendengar operasi komposisi fungsi, ya itu lebih familiar. Oke, nah komposisi fungsi G dan F ini biasanya dinotasikan dengan G bundaran F, ya. Nah, namun selanjutnya kita juga dapat menuliskannya dengan GF saja. Tidak perlu ditulis bundarannya, ya seperti itu. Nah, ada satu teorema yang terkait dengan fungsi komposisi ini, ya. Jika f dan g adalah suatu fungsi bijektif, ya masih ingat bijektif itu adalah fungsi yang satu-satu dan juga pada, gitu ya. Sekali lagi, jika f dan g adalah fungsi bijektif dengan f ini adalah suatu fungsi yang memetakan a ke b dan g adalah fungsi yang memetakan b ke c, maka komposisi g dengan f yaitu gf adalah suatu fungsi yang bijektif juga, namun dari A ke C. Seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami. Baik, selain fungsi komposit, ada juga istilah fungsi yang perlu kita ingat kembali, gitu ya, yaitu inverse dari fungsi. Jika f adalah suatu fungsi dari A ke B, inverse dari elemen B di B dinotasikan dengan notasi ini, f pangkat min 1B, yaitu elemen X di A sehingga Fx sama dengan B. Ini adalah definisi dari inverse dari suatu elemen. Inverse dari elemen B. Ya, sekali lagi, inverse dari elemen B di himpunan B dinotasikan dengan F pangkat min 1B, yaitu suatu elemen X di A sehingga Fx sama dengan B. Ya, jadi X ini adalah inverse dari B jika berlaku seperti ini. Fx sama dengan B. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas inverse dari suatu fungsi. Kalau tadi itu adalah inverse dari elemen. Sekarang inverse dari suatu fungsi. Inverse dari fungsi f, ya, di mana f ini memetakan himpunan A ke himpunan B, ya. Inverse dari f ini adalah f pangkat min 1. Yang mana f inverse ini memetakan himpunan B ke himpunan A. Terbalik ya dengan yang sebelumnya, ya. Jadi inverse dari f ini memetakan B ke A, ya, di mana di mana inverse dari X sama dengan A jika dan hanya jika FA sama dengan X. Seperti itu. Ini definisi dari inverse. Ini juga sudah pernah kita bahas juga di materi fungsi ya. Jika Anda ingin tahu lebih jauh lagi contohnya dan lain sebagainya, Anda bisa cek di video tersebut. Baik, ini ada juga suatu teorema yang terkait dengan inverse dari fungsi ya.
Jadi jika fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B adalah suatu fungsi yang bersifat bijektif, maka inverse dari f juga bijektif. Seperti itu. Ya. Kalau tadi teorema 2.1 menyatakan bahwa jika dua f dan g adalah fungsi yang bijektif dua-duanya, maka komposisi dari g dengan f juga bijektif. Sedangkan yang ini jika f adalah suatu fungsi yang bijektif, maka inverse dari f juga bijektif. Ya, mudah diingat ya. Baik. Ya, selanjutnya kita membahas tentang permutasi. Nah, ini juga mungkin kita sudah familiar dengan permutasi ya. Kalau kita bicara tentang permutasi pada matematika diskrit ya. Jadi kalau kita punya suatu himpunan yang anggotanya misalnya A, B, C gitu, maka permutasi dari A, B, C ini artinya kita menyusun A, B, C ini sehingga susunannya berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, di sini kita akan mendefinisikan fungsi dalam kita akan mendefinisikan permutasi dalam fungsi gitu ya. Nah, jadi suatu permutasi pada A adalah suatu fungsi bijektif pada A. Anda bisa bayangkan kita punya himpunan A gitu ya, misalnya A-nya anggotanya A 1, 2, 3 ya gitu. Lalu ketika kita melakukan permutasi pada A ini artinya kan kita mengubah urutan dari A ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, artinya ini adalah suatu fungsi bijektif. Jadi elemen 1 itu dipindahkan ke berapa, elemen 2 dipetakan ke berapa, dan elemen 3 dipetakan ke berapa. Namun bilangan-bilangnya harus di antara 1, 2, dan 3 juga, dan tidak boleh ada yang sama bilangannya, kan seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi bijektif sebetulnya. Karena kan fungsi bijektif itu fungsi yang satu-satu dan pada dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 lagi gitu ya. Dari A ke A lagi gitu. Ya, seperti itu. Dengan A-nya ya 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 lagi. Itu ya, dapat dipahami ya. Nah, untuk setiap himpunan A, fungsi satuan I dari A ke A adalah suatu permutasi. Nah, fungsi satuan ini merupakan fungsi yang memetakan elemen X ke X lagi untuk setiap X di A gitu. Jadi kalau A-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, maka fungsi satuan ini memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 juga ke 3. Gitu ya, dapat dipahami ya. Nah, fungsi satuan ini juga merupakan suatu permutasi ya. Oke. Nah, jika kita ingat-ingat lagi, kalau kita mengingat lagi tentang permutasi, materi permutasi juga sudah pernah saya bahas juga, namun bukan di mata kuliah struktur aljabar, tapi di matematika diskrit. Namun sudah saya share juga di channel ini, di HRTV Official, dapat Anda cek. Kalau misalnya kita punya suatu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 gitu ya, maka kita bisa membuat 6 buah permutasi gitu ya. Yang pertama adalah 1, 2, 3, lalu 1, 3, 2, ya, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Ya, seperti itu. Jadi ya, permutasi itu pada akhirnya adalah suatu fungsi bijektif ya, yang memetakan A ke A lagi. Seperti itu. Baik. Setiap permutasi sigma yang merupakan permutasi dari A ke A akan mempunyai inverse yang juga dari A ke A juga gitu ya. Nah, inverse-nya dinotasikan seperti ini gitu ya. Sigma pangkat -1. Nah, kenapa setiap permutasi akan mempunyai inverse? Karena permutasi adalah suatu bijektif. Setiap fungsi yang bijektif akan mempunyai inverse. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jika kita punya suatu himpunan A yang anggotanya adalah X1, X2 sampai Xn, maka suatu permutasi pada A dinotasikan seperti ini ya. Sigma sama dengan susunan yang terdiri dari 2 baris, di mana baris pertamanya adalah elemen-elemen dari A, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, mereka dipisahkan oleh spasi gitu ya. Lalu di bawah X1 itu ada XJ1, di bawah X2 ada XJ2, dan seterusnya sampai di bawah Xn ada XJn. Nah, di mana J1 dan J2 dan seterusnya sampai Jn ini adalah suatu permutasi dari himpunan indeks, yaitu dari 1, 2, sampai N. Ya. Jadi nanti J1-nya itu bisa 1, J2-nya bisa N, ya, Jn-nya bisa 3, gitu ya. Yang penting J1, J2, sampai Jn ini adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai N. Jadi, perubahan urutan aja dari 1, 2, 3, sampai N. Jadi nilai-nilainya itu, J1 sampai Jn itu adalah 1, 2, 3, sampai N. Namun, urutannya berubah-berubah gitu. Nah, dan satu syarat lagi gitu ya, dari notasi ini, yaitu
sigma dari XI ini adalah XJI. Oh, jadi ini bukan asal menulis gitu ya. Jadi XJI ini merupakan peta dari XI oleh sigma gitu ya. Jadi XI ini oleh sigma dipetakan ke XJ. Sorry, ya XY untuk setiap I. Jadi X1 oleh sigma dipetakan ke XJ1. X2 oleh sigma dipetakan ke XJ2. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sigma XI sama dengan XJI untuk setiap I dari 1 sampai N. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, selanjutnya simbol X ini kita hilangkan saja untuk mempermudah penulisan gitu ya. Jadi nanti di atas ini cuma ada 1, 2 sampai N. Lalu di sininya juga ada J1, J2 sampai JN. Namun di sini kita tahu bahwa XJI ini adalah sigma dari XI. Jadi JI ini adalah sigma dari I. Gitu ya, seperti itu. Ya, jadi di sini XJI ini adalah sigma dari I. Jadi kalau XJ1 adalah sigma dari 1, XJ2 adalah sigma dari 2, dan seterusnya sampai XJN adalah sigma dari N. Maka di sini kita bisa menuliskan secara lebih sederhana menjadi di baris atas ini adalah 1, 2 sampai N, sedangkan yang bawahnya adalah sigma 1, sigma 2 sampai sigma N. Seperti ini. Ya. Ya, di mana sigma 1, sigma 2 sampai sigma N ini merupakan suatu permutasi dari himpunan 1, 2 sampai N. Jadi nilai-nilai ini tuh adalah 1, 2 sampai N semuanya. Namun mungkin dia karena merupakan suatu permutasi jadi urutannya yang berubah-berubah, berbeda-beda. Ya, seperti itu, tidak selalu sama seperti yang di atas ini, tergantung dari sigmanya. Sigmanya mau memetakan 1 ke berapa gitu kan, 2 mau dipetakan ke berapa oleh sigma gitu ya. Hanya saja karena sigma ini adalah suatu permutasi, maka ketika 1 misalnya dipetakan ke 3, ya 2 tidak boleh ke 3 lagi. 2 misalnya ke 1, lalu 3-nya ke berapa? Ya tidak boleh ke nilai ini dan nilai ini, ke nilai yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi contohnya seperti ini, misalkan permutasi sigma pada himpunan A, di mana A-nya ini adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, sampai 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, di mana X1 ini dipetakan ke X4 oleh sigma ini, X2 dipetakan ke X3, X3 dipetakan ke X2, X4 dipetakan ke X1, dan X5 dipetakan ke X5, kita dapat menuliskan lebih sederhana seperti ini. 1 dipetakan ke 4, jadi X-nya hilang. 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, 4 dipetakan ke 1, dan 5 dipetakan ke 5. Lalu kita bisa tuliskan seperti ini, gitu ya. Jadi yang atas ini adalah anggota-anggota dari A, karena A-nya ada 5 anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Lalu kemudian di bawah 1 kita tulis sigma 1, di bawah 2 kita tulis sigma 2, dan seterusnya sampai sigma 5. Lalu kita masukkan nilai-nilai sigma-nya ini. Nah, di sini kan 1 dipetakan ke 4, artinya sigma 1-nya itu adalah 4. Nah, maka di sini di sigma 1 kita ganti dengan 4. Ya. Lalu 2 ini dipetakan ke 3, artinya sigma 2 adalah 3. Maka kita tulis sigma 2 adalah 3. Sigma 3 adalah 2, ya, seperti ini. Sigma 4 adalah 1, dan sigma 5 adalah 5. Jadi permutasi ini dapat lebih sederhana kita tuliskan seperti ini. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Oke, berikutnya, misalkan SA adalah himpunan semua permutasi pada himpunan A. Nah, karena setiap permutasi di SA adalah merupakan fungsi yang bijektif, maka menurut teorema 2.1, tadi teorema 2.1 mengatakan apa? Jika kita punya dua fungsi yang bijektif, ya, F dan G, di mana F memetakan A ke B dan B memetakan dan G memetakan B ke C, maka kita bisa membuat suatu komposisi, yaitu komposisi G dengan F, di mana komposisi ini itu bijektif juga, gitu ya. Oke, jadi saya balik lagi ke sini kalimat ini. Misalkan SA menyatakan himpunan semua permutasi pada A. Ya. Nah, karena setiap permutasi di SA adalah bijektif, jadi SA ini himpunan yang isinya itu permutasi-permutasi. Jadi kalau tadi misalnya, nah A-nya ini, nah sigma ini adalah salah satu anggota dari SA. Dan mungkin ada anggota yang lain. Iya, ada permutasinya yang lain lagi. Misalnya 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 3 lagi, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah permutasi yang lain gitu, yang juga ada di SA. Itu ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi SA ini adalah himpunan semua permutasi-permutasi pada himpunan A. Nah, karena setiap permutasi di SA adalah fungsi bijektif, maka menurut teorema 2.1, setiap komposisi dari dua permutasi di SA juga bijektif.
gitu ya. Yang artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Karena apa? Karena tadi permutasi ini adalah suatu bijektif ya, dari A ke A gitu. Nah, oleh karena itu, operasi komposit adalah suatu operasi biner. Kenapa operasi biner? Ya, kita ingat kembali definisi dari operasi biner. Operasi biner itu adalah suatu operasi yang menghubungkan pasangan terurut dari suatu himpunan ke elemen di himpunan tersebut gitu. Ya, nah, seperti itu. Jadi operasi komposit ini kan dia mengoperasikan dua elemen di SA gitu, dan hasilnya adalah ada di SA lagi gitu, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengatakan operasi ini sebagai operasi perkalian dua permutasi. Jadi operasi komposit ini kita akan sebut dia sebagai operasi perkalian dua permutasi. Ya, seperti itu. Baik. Contoh berikutnya, misalkan kita punya suatu himpunan A. Nah, di sini kita akan menentukan komposisi fungsi, itu perkalian dari dua permutasi gitu ya. Jadi misalkan kita punya suatu himpunan A seperti ini, lalu kita definisikan dua permutasi di A, yaitu permutasi sigma dan tau, di mana sigma ini seperti ini, artinya oleh sigma 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 5, 4 ke 3, dan 5 ke 1. Sedangkan tau ini seperti ini fungsinya. Jadi tau 1 sama dengan 3, tau 2 sama dengan 2 gitu ya. 3 dipetakan ke 4 oleh tau, 4 dipetakan ke 2, dan 5 dipetakan ke 1. Dan kita bisa tuliskan seperti ini juga ya. Jadi di sini sigma 1 sama dengan 4, sigma 2 sama dengan 2, sigma 3 sama dengan 5, sigma 4 sama dengan 3, sigma 5 sama dengan 1, seperti ini. Dan juga dari sini kita dapatkan tau 1 sama dengan 3, tau 2 sama dengan 5, tau 3 sama dengan 4, tau 4 sama dengan 2, dan tau 5 sama dengan 1. Seperti ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan komposisi fungsinya? Gitu ya. Nah, ambil aja salah satu unsur gitu ya. Nah, nanti komposisi sigma dengan tau itu kita notasikan sigma tau. Nah, bagaimana hasil fungsi satu oleh sigma tau dipetakannya ke berapa? Jadi sigma tau dari satu itu berapa? Nah, caranya adalah sigma tau satu ini adalah sama dengan sigma dari tau satu. Nah, tau satu itu berapa? Tau satu itu adalah ini, 3. Ya, jadi kita bisa substitusikan 3 ke sini. Jadi kita dapatkan sigma dari tau 1 adalah sigma 3. Dan sigma 3 ini berapa? Ada di sini. Nah, ini 5. Ya. Jadi sigma 3 adalah 5. Artinya sigma tau 1 sama dengan 5. Gitu. Nah, artinya sigma tau itu memetakan 1 ke 5. Gitu ya. Dan kita bisa juga mendapatkan ini dari sini, dari ilustrasi berikut ini. Nah, untuk mengetahui sigma tau 1, nah di sini kita tuliskan dulu. Di sini kan sigma tau ya, maka di pertama adalah sigma, yang keduanya adalah tau. Jadi ini perkalian sigma dengan tau gitu ya. Sigma tau, ini sigmanya, ini taunya. Lalu kita akan menentukan sigma tau dari 1. Maka kita lihat satunya di taunya, bukan di sigmanya. Satu yang ada di tau di sini. Nah, di sini 1 dipetakan ke berapa? Di tau, ke 3. Nah, lalu 3 oleh sigma dipetakan ke berapa? Ke 5. Dengan demikian, sigma tau 1 sama dengan 5. Seperti ini. Lalu bagaimana dengan sigma tau 2? Maka kita bisa pandang 2 di sini. 2 dipetakan ke 5. 5 oleh sigma dipetakan ke 1. Jadi 2 sigma tau 2 adalah 1. Sigma tau 3, dengan cara yang sama kita dapatkan 3 ke 4, 4 ke 3, berarti 3. 4 ke 2, 2 ke 2, jadi 2 di sini. 5, sigma tau 5 adalah 5 ke 1, 1 ke 4, berarti 4 di sini. Ya. Jadi ini adalah sigma taunya. Nah, ini adalah hasil operasi perkalian permutasi sigma dengan tau. Baik, semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya, misalkan A ini adalah anggotanya 1, 2, 3. Jadi kalau tadi ada 5 anggotanya, dari A sekarang 3 aja. A itu anggotanya 1, 2, 3. Maka semua permutasi pada A ada berapa? Nah, tadi saya udah sempat singgung nih. Jadi kalau misalkan kita punya 3 anggota gitu ya, lalu kita akan melakukan permutasi, maka akan ada sebanyak 6 permutasi.
ya. Nah, dan memang di sini pun sama ya, karena memang konsepnya sama. Jadi ada 6 jenis, ada 6 buah permutasi pada A. Apa saja ini? 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3 lagi. Ya, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Lalu ada ini, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Lalu ada ini, sigma 3, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Lalu ada tau. Seperti ini, tau 1, tau 2, dan tau 3. Ada sebanyak 6 buah permutasi pada A. Nah, dengan demikian, SA itu kan tadi ya, SA itu adalah himpunan semua permutasi pada A. Maka SA ini adalah ini, sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, dan tau 3. Seperti ini ya, semoga dapat dipahami definisi tentang definisi dari SA itu sendiri dan definisi permutasi, juga bagaimana kita melakukan komposisi dari dua buah permutasi. Nah, masih ada lagi bahasan yang kita akan bahas ya. Nah, perhatikan di sini kita akan coba menentukan komposisi dari dua permutasi lagi. Nah, misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan komposisi sigma 2 tau 3. Sigma 2 tau 3. Caranya sama seperti tadi ya. Kita tuliskan dulu sigma 2-nya di sini, lalu tau 3-nya di sini. Nah, lalu kita tulis di sini 1, 2, 3. Ya, di hasilnya nanti. Tinggal kita isi yang bawahnya kan berapa. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Pertama dari mulai 1. 1 di tau 3 dipetakannya ke 2. Ya. Lalu 2 oleh sigma 2 dipetakannya ke 3. Maka dari sini dipetakannya ke 3. Lalu 2 ini dari sini ke 1, 1 ke 2. Jadi di sini 2. 3 ke 3, 3 ke 1. Jadi 1. Nah, jadi seperti ini. Dan ternyata sigma sigma 2 tau 3 ini sama saja dengan tau 2 ya, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh dan Anda bisa cek yang lainnya gitu ya, dan kita akan dapatkan tabel ini. Contohnya misalnya yang mana ya? Misalnya yang ini misalnya ya, lambda 3 sigma 3 tau 1 misalnya ya. Kenapa bisa didapatkan tau 2? Ya, berarti dari sigma 3 ke tau 1, sigma 3 mana yang ini, tau 1 yang ini. Berarti dari sini ke sini kan ya. 1 ke 1, satunya ke 3. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, di sini 3 ya. Lalu 2 ke 3, 3 ke 2, 2. 3 di sini 3-nya ke 2, 2 di sini ke 1, 1. Persis ya, sama dengan tau 2. Jadi memang betul bahwa sigma 3 komposisinya dengan tau 1 adalah tau 2. Dan Anda juga dapat mengecek dan Anda akan mendapatkan ini. Dari tabel ini, dari contoh ini, dan memang secara umum ya berlaku juga beberapa sifat seperti ini gitu ya. Jika SA adalah himpunan permutasi pada suatu himpunan A, dari beberapa fakta yang sudah kita bahas sebelumnya, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA ya, tadi sudah kita bahas di awal. Yang mana operasi ini bersifat asosiatif gitu ya, karena memang yang namanya operasi komposisi ya, di bagaimanapun tidak harus pada himpunan permutasi ini memang bersifat asosiatif. Tapi kita bisa cek di kasus ini gitu ya, kita akan melihat bahwa dia bersifat asosiatif. Nah, di sini kan misalnya saya ingin menentukan sigma 2 tau 3 dulu, baru hasilnya dikomposisikan lagi dengan tau 1. Sigma 2 tau 3, kita lihat dari sini. Sigma 2 tau 3, yang ini ya, tau 2. Nah, berarti ini adalah sama dengan tau 2. Lalu hasilnya kita komposisikan lagi dengan tau 1. Berarti kita cari tau 2 dikomposisikan dengan tau 1. Tau 2 dengan tau 1 ini. Berarti ini ya, sigma 3 seperti ini. Nah, sekarang kita juga akan membuktikan dia bersifat asosiatif. Jadi kalau kita operasikan dulu yang 2 ini, lalu hasilnya yang ini dioperasikan dengan hasilnya, kita akan sama mendapatkan sigma 3 juga gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat di sini ada tau 3 dikomposisikan dengan tau 1 ya. Tau 3, tau 1 ini adalah sigma 2 seperti ini, lalu kita operasikan sigma 2 dengan sigma 2 lagi. Sigma 2 dengan sigma 2 hasilnya adalah sigma 3. Sama ya, seperti ini. Dan memang ini berlaku juga untuk yang lainnya secara umum ya. Nah, kemudian permutasi satuan pada A merupakan elemen identitas di A. Permutasi satuan itu sekali lagi tadi sudah saya bahas juga bahwa
permutasi satuan itu adalah suatu permutasi yang memetakan X ke X lagi untuk setiap X di A. Jadi 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 3, dan seterusnya ya. Nah, saya beri contoh untuk A yang di sini gitu ya. Nah, di sini fungsi satuannya apa? Permutasi satuannya adalah ini ya. Inilah permutasi satuannya. Di sini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa sigma 1 ini merupakan unsur identitas. Ya, kenapa? Karena apapun permutasinya, jika dioperasikan dengan sigma 1 menghasilkan dirinya sendiri. Kita bisa lihat dari tabel ini ya. Jadi misalkan gini, sigma 2 dioperasikan dengan sigma 1, hasilnya sigma 2 lagi. Sigma 3 dioperasikan dengan sigma 1, hasilnya sigma 3 lagi. Ya, kita bisa lihat di kolom ini. Hasilnya adalah sama seperti dirinya sendiri gitu. Begitu juga dengan sebaliknya kalau kita melihat dari sini. Sigma 1 dioperasikan dengan sigma 1, dirinya sendiri. Sigma 1 dioperasikan dengan sigma 2, sigma 2. Sigma 1 dioperasikan dengan sigma 3, sigma 3. Sigma 1 dioperasikan dengan tau 1, tau 1. Dengan tau 2, tau 2 juga. Bahkan dengan tau 3 juga tau 3. Ya, jadi sigma 1 ini adalah suatu unsur identitas. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setiap permutasi di SA memiliki inverse. Kita bisa lihat di sini gitu ya. Misalkan sigma 2. Nah, inverse-nya apa? Nah, inverse-nya adalah suatu permutasi yang kalau dioperasikan dengan dirinya menghasilkan unsur identitas. Ya, berarti kalau sigma 2 dioperasikan dengan berapa nih? Dengan permutasi yang mana hasilnya harus sigma 1 karena sigma 1 adalah identitas. Nah, coba perhatikan mulai dari sini dulu deh, dari lambda 1. Dari sigma 1. Sigma 1 inverse-nya sigma 1 lagi karena hasil operasi mereka adalah sigma 1. Lalu sigma 2 inverse-nya adalah, nah di sini hasilnya adalah sigma 1 itu ketika sigma 2 dioperasikan dengan sigma 3. Berarti sigma 3 adalah inverse dari sigma 2. Sama juga seperti ini. Sigma 3 dengan sigma 2 inverse-nya adalah sigma 1 ya. Lalu selanjutnya lambda 1, tau 1. Tau 1 inverse-nya apa? Cari di sini yang sigma 1 hasilnya. Oh, berarti ini inverse-nya adalah tau 1 lagi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tau 2 inverse-nya apa? Nah, tau 2 ini dioperasikan dengan permutasi apa yang hasilnya adalah sigma 1, yaitu dioperasikan dengan tau 2 gitu ya. Jadi tau 2 inverse-nya adalah tau 2 lagi. Lalu tau 3 inverse-nya berapa? Kita lihat di sini. Oh, di sini ternyata yang menghasilkan sigma 1 itu adalah ketika tau 3 dioperasikan dengan tau 3 lagi. Jadi tau 3 inverse-nya adalah tau 3 gitu ya. Nah, tapi artinya semuanya mempunyai inverse gitu ya. Semua permutasi mempunyai inverse. Jadi semua elemen di SA memiliki inverse. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa ternyata ketiga aksioma grup terpenuhi nih oleh S3 pada operasi komposit ini gitu, pada operasi perkalian permutasi. Apa saja aksiomanya? Yaitu operasinya merupakan operasi biner dan bersifat asosiatif. Yang kedua memiliki unsur identitas. Yang ketiga adalah setiap elemen memiliki inverse. Dan ini sudah dibahas semua di sini ya. Oleh karena itu, himpunan SA bersama operasi komposit atau operasi perkalian permutasi memenuhi semua aksioma grup sehingga SA membentuk sebuah grup. Seperti itu ya, sehingga SA membentuk grup terhadap operasi komposit. Seperti itu. Pernyataan ini kita tuliskan juga dalam suatu teorema gitu ya, bahwa di sini misalkan A adalah suatu himpunan tak kosong, jika SA adalah himpunan semua permutasi pada A, maka SA membentuk grup terhadap operasi perkalian permutasi atau operasi komposit. Nah, kita akan buktikan satu-satu ya. Tadi kan kita lihat dari contoh ya, tapi kita akan lihat secara umum memang berlaku gitu ya. Nah, misalkan A adalah suatu himpunan tak kosong dan SA merupakan himpunan semua permutasi pada A. Nah, kita sudah mengetahui bahwa perkalian permutasi pada A ini merupakan operasi biner, ya. Nah, oke, jadi sudah terpenuhi bahwa operasinya merupakan operasi biner. Nah, sekarang berarti kita tinggal buktikan bahwa ketiga aksioma terpenuhi. Yang pertama, operasinya bersifat asosiatif. Yang kedua, terdapat unsur identitas, dan yang ketiga adalah setiap elemen memiliki inverse. Pertama kita akan bahas tentang asosiatif. Sebetulnya ini juga trivial ya, karena kita juga sudah tahu bahwa operasi komposisi ini memang bersifat asosiatif. Jadi
sudah terpenuhi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa himpunan ini memiliki unsur identitas. Nah, oke. Nah, ternyata memang ada, yaitu apa unsurnya? Yaitu si permutasi satuan tadi. Nah, tadi kita udah bahas di bagian tadi ya, di contoh, dan memang permutasi satuan merupakan unsur identitas. Namun kita akan buktikan secara umum gitu pada SA yang secara umum gitu ya. Nah, permutasi satuan I yang merupakan permutasi satuan dari A ke A ini merupakan elemen identitas di SA. Kenapa? Karena setiap permutasi sigma di SA dan untuk setiap A elemen dari A akan berlaku seperti ini. Sigma I dikali A sama dengan sigma dari IA. Nah, ini definisinya ya, definisi dari fungsi komposisi. Nah, IA sendiri adalah A. Kenapa? Ya karena I adalah fungsi satuan. Fungsi satuan ini dia akan memetakan X ke X lagi untuk setiap X di A. Nah, sekarang X-nya saya ganti dengan A. Ya, jadi I ini akan memetakan A ke A lagi untuk setiap A di A. Gitu ya. Nah, jadi I dari A adalah A. Seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya sigma A ini juga bisa kita tulis sebagai I dari sigma A. Kenapa? Karena ini berdasarkan definisi dari identitas itu ya. Seperti itu. Lalu nanti berdasarkan definisi komposisi ini akan menjadi I dikali sigma dikali A. Ya. Dan kita akan melihat di sini bahwa sigma I dari A sama saja dengan I sigma dari A. Yang mana ini sama dengan sigma dari A gitu ya. Kalau kita hilangkan A-nya semua, maka ini kita hasilkan ini. Sigma I sama dengan sigma sama dengan I sigma. Artinya I adalah suatu elemen identitas gitu karena setiap permutasi atau setiap elemen di SA jika dioperasikan dengan I hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan buktikan bahwa setiap unsur di SA memiliki inverse. Nah, sekarang begini, andaikan sigma ini adalah suatu elemen dari SA. Nah, lalu kita definisikan bahwa inverse dari sigma ini itu adalah suatu fungsi dari A ke A dengan inverse sigma dari A itu sama dengan X, gitu ya. Sehingga lambda X sama dengan A. Nah, ini adalah definisi dari inverse yang sudah kita tahu ya. Jadi seperti ini, kalau misalnya saya punya X gitu ya, X-nya ada di A, lalu A-nya ada di sini gitu ya, oleh sigma, X ini dipetakan ke A gitu. Artinya, oleh sigma pangkat min 1, oleh inverse dari sigma, A ini dipetakan ke X gitu ya, jadi ini seperti ini. Ya, sigma pangkat min 1 dari A sama dengan X gitu ya. A dipetakan ke X oleh sigma pangkat min 1. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, untuk setiap unsur A di A, akan ada X elemen A, sehingga sigma pangkat min 1 dari A sama dengan X. Dan sigma dari A bisa saja apa saja gitu, bisa saja Y misalnya gitu ya. Tidak harus X lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, akibatnya nanti kita akan punya sigma dioperasikan dengan sigma pangkat min 1 dari A, ini sama aja dengan ini berdasarkan definisi dari fungsi komposisi ya. Nah, nanti si sigma pangkat min 1A-nya ini tadi kita udah tahu nilainya adalah X gitu ya. Nah, ini sama dengan X, dan sigma X ini adalah A ya. Nah, ini. Seperti ini. Dan A ini adalah I kali A, gitu kan? Ya, seperti itu. Dan juga sebaliknya gitu. Sigma pangkat min 1 komposisi sigma dari A sama dengan ini, ya ini definisi dari ini. Lalu sigma A-nya sendiri adalah Y, gitu ya. Kita punya Y, gitu ya. Jadi di sini sigma A adalah Y, gitu ya. Dan sigma pangkat min 1 dari Y ini apa? Kalau misalnya sigma A-nya adalah Y, maka sigma pangkat min 1 dari Y adalah A. Nah, maka seperti ini. Sigma pangkat min 1 dari Y adalah A, dan A ini adalah 1 dikali A lagi. Dan kita lihat di sini bahwa sigma kali sigma pangkat min 1A ini sama dengan sigma pangkat min 1 dikali sigma A yang sama dengan I. Ya, sama dengan fungsi identitas. Seperti itu. Ya, sama dengan permutasi satuan gitu ya. Oke, dengan demikian terbukti bahwa setiap permutasi di SA mempunyai inverse-nya gitu ya. Nah, kemudian menurut teorema 2.2
maka sigma pangkat min 1 juga ada di SA. Kenapa? Karena teorema 2.2 mengatakan bahwa jika F adalah suatu fungsi bijektif, maka inverse dari F juga bijektif. Dan kita tahu bahwa sigma adalah anggota dari SA, maka sigma adalah suatu permutasi, dan karena dia permutasi maka dia bersifat bijektif. Oleh karena itu inverse-nya pun akan bersifat bijektif, dan inverse dari sigma ini adalah sigma pangkat min 1. Dan karena sigma pangkat min 1 merupakan fungsi yang bijektif, maka dia adalah suatu permutasi. Dan oleh karena itu dia akan ada di SA. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuktikan bahwa ketiga aksioma grup terpenuhi. Yang pertama, operasi biner dan bersifat asosiatif. Lalu yang kedua adalah mempunyai elemen identitas, dan yang ketiganya adalah memiliki inverse setiap elemennya. Ya, jadi terbukti bahwa SA membentuk grup terhadap operasi perkalian permutasi. Ya, baik. Berikutnya ada contoh berikutnya ya. Contoh 4, misalkan A adalah suatu himpunan dengan anggotanya 1, 2, 3, maka menurut teorema 2.3, maka SA ini elemennya ini ya. Tadi kita udah bahas ya. Jadi ada 6 permutasi pada A, yaitu sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, dan tau 3 yang tabelnya tadi juga sudah diberikan gitu ya. Saya tuliskan kembali di sini seperti ini. Nah, SA ini membentuk sebuah grup. Dan berdasarkan tabel 2.1 jelas terlihat bahwa sigma 1 merupakan elemen identitas. Tadi kita udah bahas juga ya. Nah, kemudian sigma 2 dan sigma 3 saling inverse. Nah, sigma 2 dan sigma 3 kenapa saling inverse? Karena hasil operasi sigma 2 dan sigma 3 adalah elemen identitas, gitu ya. Nah, lalu setiap tau I gitu ya, inverse-nya adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, jadi tau 1 inverse-nya adalah tau 1 lagi. Ya betul ya, karena di sini sigma 1-nya ada di sini. Tau 2 juga inverse-nya. Tau 3 inverse-nya adalah tau 3 juga, karena sigma 1-nya ada di sini. Seperti itu ya. Dan selain itu, permutasi SA tidak abelian, berarti tidak bersifat komutatif. Lambda 2, lambda 3, misalnya lambda 3 tau 1, coba kita cek ya. Lambda 3 tau 1 nilainya adalah tau 2. Sekarang kita cek tau 1 lambda 3. Tau 1 lambda 3 nilainya adalah tau 3. Tidak sama, artinya tidak berlaku komutatif. Ya, tidak abelian grupnya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang grup simetri. Nah, sebetulnya ini hanyalah istilah dari apa yang tadi kita sudah bahas. Jadi, misalkan A adalah suatu himpunan berhingga, yaitu anggotanya 1, 2, sampai N. Nah, grup dari semua permutasi pada A, yaitu SA, ya, disebut sebagai grup permutasi derajat N, yang dinotasikan dengan Sn. Nah, grup Sn ini memiliki N faktorial elemen. Ya, karena memang banyaknya permutasi itu adalah sebanyak N faktorial gitu ya. Nah, di mana N faktorial ini adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Contohnya misalnya kita punya A 1, 2, 3, nah maka SA ini adalah suatu grup simetri berderajat 3 dan kita bisa tulis sebagai S3 juga gitu ya, seperti ini. Nah, jadi S3 adalah grup simetri berderajat 3 yang memiliki berapa elemen? 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. 6. Ya, jadi elemen dari S3 adalah 6. Yaitu yang ini ya, yang tadi yang udah kita bahas. Nah, sekarang contoh berikutnya kalau A-nya anggotanya 1, 2, 3, dan 4, maka S4 ini juga merupakan grup simetri yang berderajat 4. Yang memiliki berapa elemen? 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24 elemen. Nah, tentukan semua elemen dari S4. Anda pasti bisa mengerjakannya ya. Silakan Anda coba. Baik. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang pangkat permutasi. Nah, begini. Misalkan SA adalah suatu grup permutasi. Nah, jika sigma ini adalah elemen dari SA, maka SA juga akan memuat sigma dikali sigma. Kenapa? Ya karena memang setiap operasi dari unsur yang sama akan ada di unsur yang sama. Ya, jadi sigma bisa dioperasikan dengan sigma lagi, ya bisa gitu. Maka sigma dikali sigma ada di SA. Nah, sigma kali sigma ini bisa kita notasikan sebagai sigma pangkat 2. Nah, nanti sigma pangkat 2 ini ada di SA dong, gitu ya. Dan sigma juga ada di SA, maka kita bisa operasikan lagi dan menghasilkan sigma pangkat 3. Dan seterusnya.
Maka secara umum SA ini akan memuat sigma pangkat M untuk setiap M elemen bilangan bulat positif. Ya, jadi mulai sigma, sigma pangkat 1, sigma pangkat 2, dan seterusnya akan ada di SA. Ya. Nah, saya tulis seperti ini. Jadi sigma pangkat M ini adalah sigma dikali sigma dan seterusnya sampai sebanyak M perkalian gitu ya, M faktor gitu ya. Nah, dapat gue ditulis sebagai ini, sigma dalam kurung pangkat M ini sama saja. Nah, selanjutnya tentu SA juga akan memuat sigma pangkat min 1. Kenapa ya? Karena memang setiap elemen di SA akan punya inverse ya, dan karena sigma adalah elemen di SA, maka inverse dari sigma juga ada di SA. Ya. Jadi sigma pangkat min 1 ada di SA. Nah, lalu kemudian sigma pangkat min 1 bisa kita operasikan lagi dengan sigma pangkat min 1 menghasilkan ini, dan ini kalau kita notasikan kita bisa tuliskan seperti ini, sigma pangkat min 2. Dan seterusnya sampai nanti kita akan dapatkan sigma pangkat min M. Sigma pangkat min M ini ada di SA juga, di mana sigma pangkat min M ini adalah sigma pangkat min 1 dikali sigma pangkat min 1 dan seterusnya sampai sebanyak M faktor. Dan kita juga bisa tulis sigma pangkat min M ini adalah sigma pangkat min 1 dipangkatkan M, gitu ya. Untuk setiap M elemen bilangan, elemen himpunan bilangan bulat positif. Nah, misalkan misalkan sigma 1 adalah unsur identitas di SA, maka kita definisikan sigma pangkat 0 ini adalah sigma 1. Jadi unsur identitasnya ditulis sebagai sigma pangkat 0, gitu ya. Nah, yang mana sigma pangkat 0 ini sama dengan sigma dioperasikan dengan sigma pangkat min 1 yang juga sama dengan sigma pangkat min 1 dioperasikan dengan sigma. Gitu ya. Sehingga secara umum tadi kan kita udah tahu ya bahwa sigma pangkat M selalu ada di SA untuk M bilangan bulat positif. Lalu sigma pangkat min M juga ada untuk setiap bilangan bulat positif M. Ya, jadi akan ada sigma pangkat 1, sigma pangkat 2 dan seterusnya. Lalu ada sigma pangkat min 1, sigma pangkat 2 dan seterusnya. Sigma pangkat min 1, sigma pangkat min 2 dan seterusnya. Dan juga ada sigma pangkat 0. Ya, berarti semuanya ada untuk setiap M atau untuk setiap N bilangan bulat akan ada sigma pangkat N di SA seperti itu ya. Oke, nah ini adalah contohnya ya. Contoh 7 misalkan kita punya suatu permutasi seperti ini ya. 1 oleh sigma dipetakan ke-3, 2 oleh sigma dipetakan ke-1, 3 oleh sigma dipetakan ke-2, 4 oleh sigma dipetakan ke-4. Maka sigma pangkat 3-nya jadi berapa? Ya ini dioperasikan. Ini dioperasikan dengan ini, dioperasikan dengan ini lagi. Nah, caranya gimana? Ya operasikan saja seperti biasa. Misalkan untuk mendapatkan operasi ketiganya kita operasikan dulu ini dengan ini misalnya ya. Nah, ini dengan ini kita akan dapatkan apa? Dapatkan nilai ini. Nah, ini 1 kenapa 2? Petanya. Kita lihat dari sini ya. Tadi kita mengoperasikan ini dengan ini ya. Nah, berarti 1, ini 1 ke-3, 3 ke-2. Ya, berarti 1 di sini petanya adalah 2. Lalu 2 ke 1, 1 ke 3. Maka di sini 2 petanya adalah 3. Lalu 3 ke 2, 2 ke 1. Maka 3 dipetakan ke 1. Ini ya. Lalu 4 ke 4, 4 ke 4. Oleh karena itu 4 dipetakannya ke 4. Oke, ini udah selesai. Ini adalah hasilnya adalah ini. Lalu kita kalikan dengan ini. Saya tulis lagi di sini. Nah, hasilnya berapa? Sama caranya. Di sini kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan cari nilai di sini. Nah, 1 ini dipetakan ke 3 dan 3 ini dipetakan ke 1. Maka 1 hasilnya adalah 1 di sini. 2 ke 1, 1 ke 2, maka 2 ke 2. 3 ke 2, 2 ke 3, maka 3 ke 3. 4 ke 4, 4 ke 4, maka 4 ke 4. Jadi inilah hasil antara komposisi sigma dikali sigma atau sigma pangkat 3. Begini caranya ya. Ya, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.